Halo warga sipil sekalian, banyak yang nanya ke gue, Bitcoin itu zero sum game atau enggak bang? Oke, kita jawab secara matematika aja ya, karena kita harus paham dulu zero sum game itu apa. Total keuntungan seseorang sama dengan total kerugian seseorang. Kalau total keuntungan seseorang itu kita asumsikan X, total kerugian seseorang itu kita asumsikan Y, maka X ditambah Y sama dengan 0. Itulah kenapa dinamakan zero sum game. Pertama kita pakai yang namanya grateful theory, kedua kita pakai martingale game. Yang harus kita pahami adalah Bitcoin itu supply-nya tetap di 21 juta, nggak akan berubah. Sementara demand-nya fluktuatif. Nah, nilai dibentuk dari jumlah fiat yang masuk. Artinya ketika nggak ada cash flow di situ atau inflow di situ, maka nilai nggak akan bergerak positif. M-nya, market cap-nya itu ditentukan dengan P dalam kurung T dikali Q dalam kurung T. Nah, ketika kita masukkan formula itu ke dalam grateful theory, artinya apa? Artinya nilai dari satu koin atau Bitcoin dalam konteks ini itu bisa naik ketika ada orang yang willing to pay lebih daripada lu gitu loh. Dan ketika nggak ada fiat masuk di situ, maka nilainya nggak akan pernah terbentuk. Ini berbeda dengan saham ataupun emas yang kalau dalam mid term sampai long term utilitasnya tuh ada tuh. Kalau emas kayak misalnya jadi perhiasan, jadi cincin, jadi gelang dan lain sebagainya. Sedangkan saham itu lu bisa dapat dividen dari situ, lu bisa dapat share dari situ dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya ketika lu menggunakan Bitcoin dalam short term tadi, maka itu 100% zero sum game. Apakah saham bisa zero sum game? Bisa. Apakah emas bisa zero sum game? Bisa. Artinya ketika lu berharap nilai lebih dari satu transaksi, keuntungan lu diambil dari kerugian orang, maka itulah zero sum game. Ditambah dengan cost produksi bang, berarti nggak zero sum game dong? Ya, bisa nggak jadi zero sum game. Jadinya negatif sum, kerugian kolektifnya lebih besar lagi dan lebih buruk lagi malah. Jadi aneh kalau basis argumennya membantah Bitcoin itu zero sum game dengan menambah cost produksi. Bisa nggak Bitcoin tidak disebut sebagai zero sum game? Bisa. Kalau Bitcoin lu gunakan untuk menyimpan value dari sebuah nilai atau sebuah aset atau sebuah kekayaan yang lu miliki. Misalnya lu mau melawan inflasi, lu tinggal di Argentina misalnya. Ya kalau gue tinggal di Argentina sekarang mungkin porto gue bakal 70%, 80% Bitcoin. Karena tergerus nilai itu kan. Tapi kalau argumennya itu nggak zero sum game karena cost production, itu tidak bisa dibenarkan sih gitu kurang lebih. Udah, nanti gue jelasin lebih lengkap formulanya di YouTube.